Pertanyaan selanjutnya, Ustadz tolong jelaskan lagi konsep pahala dan dosa. Saya sering menyebut atau menyinggung baik di kajian madrasah umat, ponpes madrasah umat, maupun di setiap obrolan kita, bahwasanya taat berbuah nikmat dan maksiat berbuah laknat. Ya, efek dari maksiat adalah dosa, konsepnya berbuah laknat, dan efek dari taat adalah pahala berbuah nikmat. Maksudnya banyak literasi di Al-Quran maupun hadis maupun qaul ulama yang menyatakan memang arahnya bahkan dengan johir, ketika seorang hamba melakukan ketaatan akan berbuah pahala dan dia pasti akan mendapatkan kemudahan, kelancaran rezeki, solusi ya dari setiap permasalahan, kelapangan dari setiap kesempitannya. Ini adalah konsep pahala ya akibat kita melakukan ketaatan. Namun kalau kita melakukan kemaksiatan, banyaknya dosa, itu justru hidup makin sulit, terhimpit, ya, terjepit, ya. Bahkan rezeki tidak lancar. Walaupun rezeki banyak, hidupnya tidak bahagia, tidak tenang. Kenapa? Karena ini adalah konsep dari maksiat berbuah laknat. Ya. Jadi konsep pahala dan dosa atau taat dan maksiat, ya, nikmat dan laknat banyak. Salah satunya di surat Toha ayat 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, ya, maka hidupnya akan sulit dan dia dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Buta itu kan sulit, gelap, sempit, ya. Jadi kehidupan sulit itu akibat dari dosa. Jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Madu. Seperti di surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard walakin kadzabu faqaznahum bima kanu yaksibun. Bahwa seandainya ya ahlul qaryah, sebuah wilayah, sebuah desa, ya, sebuah tempat, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan di langit dan di bumi, ya. Tapi sayangnya umat-umat itu, ya, umat manusia malah mencampakkannya, mendustakan nikmat itu. Ya Allah berikan sesuai konsepnya, yaitu laknat, musibah dan kesusahan, ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, menjalankan syariah, ya, kehidupan kita berteman, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, ya, itu bersyariah, menggunakan hukum-hukum Allah secara kafah, insya Allah akan diberikan keberkahan. Nah, berkah itu adalah jadul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita tidak menggunakan hukum Allah dalam mencari rezeki, dalam bermuamalah, dalam hubungan persahabatan, masyarakat, keluarga, dan bernegara, maka akan diberikan laknat. Nah, maksudnya laknat ini apa? Keberkahannya hilang, tidak ada kebaikan. Walaupun kita banyak duit, ya, banyak duit nih, gaji ratusan juta tiap bulan. Ada aja tuh masalahnya. Masalahnya apa? Ya, keluarga sering sakit lah, kena musibah lah, anaknya kena narkoba lah, ya, anaknya jadi sampah masyarakat lah, walaupun gajinya banyak. Kan kita banyak tuh, lihat ya, lihat anak-anak para pejabat, misalkan dari hidupnya dari korupsi, maka anak-anaknya nggak ada yang benar dalam dunia dan akhirat. Nah, ini adalah konsep dari dosa. Nah, insyaallah dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12, ya, Allah memerintahkan kita untuk banyak istighfar. Begitu juga ketika kita hijrah, ya. Kita hijrah itu kan orang yang tahu masalahnya. Kita hijrah itu orang yang banyak masalah, ya, banyak dosanya, ingin lebih baik. Konsep hijrah itu kan begitu. Nah, dosa kita banyak, yang tadinya jarang sholat, yang tadinya tidak taat pada syariah, yang tadinya tidak peduli halal haram, banyak dosa, lalu kita hijrah. Nah, proses hijrah itu adalah proses menghapus dosa kita, ya.
menghapus dosa kita. Ya Allah sih gampang saja, itu kehendak Allah untuk menghapus tanpa diberikan ujian, tanpa diberikan musibah gitu. Tapi konsepnya begitu dulu. Konsepnya dihapus dulu dosa-dosa kita dengan apa? Gampang kok, tidak repot-repot, banyak istighfar. Ya. Istighfar juga bagian dari cara kita bersyukur, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika itu Rasulullah istighfar terus. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau masuk? Bukankah engkau dijamin masuk surga? Kata Rasulullah, ya. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Jadi istighfar itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya surat Nuh ayat 10 hingga 12. Fastaghfiru, banyak istighfarlah, kemudian kamu banyak istighfarlah, maka Allah akan menurunkan hujan. Lalu dengan hujan itu Allah akan menurunkan tumbuh-tumbuhan dari ladang-ladang. Artinya rezeki banyak. Begitu juga kita akan dijodohkan, akan diberikan anak yang banyak. Bagaimana mungkin kita punya anak kalau kita nggak punya jodoh? Makanya kalau banyak ada yang konsul ke saya, Ustadz kenapa saya belum punya jodoh? Saya istighfar. Ustadz kenapa saya susah cari kerja? Istighfar. Ustadz saya kenapa belum punya anak juga? Istighfar. Saya target tuh istighfarnya, ya. Habis sholat 200-300 istighfar, dan setiap saat itu istighfar, ya. Kalau saya punya kebiasaan dulu dari kecil, dari ketika mondok itu, dari sanawiyah, dari satu tiang listrik ke tiang listrik yang lain saya istighfar, dari satu langkah ke langkah yang lain istighfar. Itu kayak kredit poin untuk kita, ya, untuk mengumpulkan pahala yang begitu banyak. Dengan pahala kita itu akan membuat kehidupan kita mudah, rezeki kita lancar, dan akhirnya dilindungi oleh Allah. Maka sambil bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan kajian ini, istighfar, ya, nggak apa-apa istighfar, banyak istighfar, ya, nggak usah dihitung. Ya ayyuhallazina amanu dzikran katsiran, wahai orang beriman, zikirlah engkau sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu kan tidak terhingga. Seberapa sih sebanyak-banyaknya? Ya sebanyak-banyaknya kita mampu, ya, sebanyak-banyaknya kita mampu istighfar. Nah, itu akan membuat hidup kita menjadi lapang, tenang, rezeki kita akan bertambah lancar. Ya, kita doakan yang banyak istighfar, insya Allah. Yang belum punya istri, ya ibu bapak sekalian, ya dapat istri. Yang belum dapat punya jodoh, suami, dengan banyak istighfar, insya Allah, ya Allah dekatkan jodohnya. Ya, kalau nggak deket-deket, nyangkut, ya antar aja pakai Gojek, ya ibu bapak sekalian. Nah, insan fillah rahimakumullah, ibu bapak sekalian, banyak istighfar. Ya, di Nabi Nuh itu, di surat Nuh itu 10 hingga 12 kita banyak istighfar. Ya. Bahkan ada yang tidak percaya, Ustadz apakah benar dengan istighfar saya aja saya banyak nanti akan dapat anak? Ya, apakah dengan istighfar saya nanti akan dapat istri atau suami? Iya, saya bilang. Bahkan Allah menantang di surat Nuh ayat 13-nya, ya, apakah engkau tidak percayakan kebesaranku? Nah begitu, baru dia ya. Jadi Bapak Ibu yang punya hutang banyak, Bapak Ibu yang yang punya permasalahan, hidupnya sempit, ya, waktu terasa singkat, ribut melulu dengan suami istri, perbanyak istighfar. Insyaallah ini juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadisnya derajatnya sahih, disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Ahmad Syakir, bahwa barang siapa yang memperbanyak istighfar, senantiasa istighfar, yang intinya begitu, maka dia akan diberikan kelapangan dari kesempitannya, diberikan solusi dari permasalahannya, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, istighfar tawakal, ya. Istighfar tawakal, insya Allah, ya, Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Nah, istighfar itu apa? Dalam konsep yang ibu bapak tadi tanyakan, istighfar itu menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Jadi dosa kita yang akan mendatangkan kita kemaksiatan, yang mendatangkan kita kesusahan, kesulitan, kesempitan, rezeki yang seret, musibah yang banyak istighfar akan menghapus dosa, akan membuat kita taat, mudah beribadah. Nah, disitulah ketika sudah waktunya break even point misalkan,
ya BEP ya. Kalau dalam komersial, nah itu akan membuat hidup kita mudah, akan membuat hidup kita lapang, akan mendapatkan rezeki yang tidak kesangka-sangka. Rezeki itu kan tidak hanya duit ya, tidak punya harta. Rezeki itu bisa qurratu ayun, anak istri yang menyenangkan, ya, anak istri ikut ngaji ke sini, ya, tidak ada drama ketika mau ngaji berantem lulu. Ya, anaknya sehat, anaknya berhasil, sukses dunia akhirat. Ya, coba kalau kita tidak istighfar banyak dosa-dosa kita yang lalu, ya anaknya narkoba, gara-gara harta haram, istrinya minta macam-macam, istrinya curigaan terus dan sebagainya. Jadi gitu ya Ibu Bapak, jadi konsep pahala dosa, konsep taat maksiat, maksudnya adalah kalau kita taat kita akan mendapatkan rahmat. Tapi kalau kita maksiat akan mendapatkan laknat. Bagi yang sering hijrah, bagi yang baru hijrah, ya, sering-seringlah perbanyak istighfar dan kita semua banyak istighfar untuk menghapus dosa-dosa kita masa lalu dan ketika break even point akan menambah pahala. Semoga Allah merahmati kita dan semoga apa yang saya sampaikan jelas.